Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muharram 1445 Hijriah, tepatan dengan tanggal berapa ya? 26 Juli 2023. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, kemampuan, kekuatan, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat kembali berkumpul. Semoga langkah semuanya, pengorbanan semuanya untuk sampai di sini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita awali doa kita dengan terlebih dahulu membacakan istighfar 3 kali, syahadat, kemudian salawat. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, semoga orang tua kita Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, diberikan kesehatan jiwa dan raganya, selalu diberikan hidayah, inayah beserta taufiknya, dan juga semoga diberikan kemudahan, kelancaran di dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, berada di alam barzah sekarang, mari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga almarhum, almarhumah orang tua kita, barangkali suami kita, sahabat, kerabat, tetangga, guru-guru kita yang telah terlebih dahulu mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa taala terima iman Islamnya, semoga diampuni dari segala dosa-dosanya, semoga ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Silakan ibu-ibu sebutkan almarhum almarhumah yang ingin diberikan ihda'us tsawab pada kesempatan sore hari ini. Tsumma ila arwahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang kedua, marilah kita bermohon kepada Allah dapat hadir pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita selalu diberikan keimanan, keislaman yang sempurna. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jiwa dan raga, diberikan kemudahan, kelancaran di dalam setiap urusan kita, baik urusan dunia, terlebih lagi urusan akhirat.
Semoga rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah. Juga semoga anak cucu keturunan kita Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak yang salih juga salihat yang sedang menuntut ilmu. Semoga anak-anak kita diberikan ilmu dan pemahaman yang sempurna, ilmu yang banyak serta bermanfaat. Anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan atau jalan usaha, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan pekerjaan atau jalan usaha yang terbaik. Anak-anak kita yang belum mendapatkan jodoh ya atau pasangan, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan jodoh atau pasangan yang terbaik. Dan juga semoga semua keinginan, harapan, asa terpendam yang ada pada diri kita masing-masing melalui wasilah hari ini kita berkumpul, berdoa, ngaji, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat sampaikan semua keinginan dan harapan kita. Juga semoga semua kepedihan, kesedihan, duka, nestapa, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat gantikan dengan kegembiraan dan juga keceriaan. Allahumma hassil maqasidana wassahil umurana min umuri dunya wal akhirah. Allahumma ansirna min afati dunya min afati al akhirah. Ya khairan nasirin wa ya khairal warithin. Biqadrillah wa biquwwatillah hassil maqasidana. حصل مقاصدنا إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا في شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا إنا مغلوب فانتصر واجبر قلوبنا المنكسر واجمع شملنا المندثر. إنك أنت الرحمن المقتدر. اكفنا يا كافي وهو العبد المفتقر. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إن الشرك لظلم عظيم وما الله يريد ظلم للعباد. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu akhirnya bisa berkumpul kembali ya. Kemarin 2 pekan 2 Rabu kita tidak mengadakan taklim karena saat itu Rabu yang pertama si AA ada acara keluar, kemudian Rabu yang kedua kemarin bertepatan dengan Tahun Baru Islam. Nah, mudah-mudahan kabar ibu-ibu sehat ya semuanya. Ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu tetap selalu istiqomah, tetap selalu semangat. Baik ibu-ibu jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya bilang bahwa hidup itu memang suka tahu-tahu ya Bu. Pokoknya hidup itu suka tahu-tahu. Semuanya tahu mana tempenya. Perasaan anak kita masih kecil, tahu-tahu udah gede. Perasaan kita masih muda, pas lihat KTP tahu-tahu udah tua. Tahu-tahu aja pokoknya semua hidup mah. Kita tahu-tahu perasaan masih pagi, tahu-tahu udah jam 12. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu Haji. Jadi tadi ngobrol sama emak ya, emak mumpung lagi belum kesini, sama Bu Susi juga ya, baru bangun. Tadi ibaratin sama Bu Susi ini kalau kalender itu kan hitungannya ada 30 sampai 31 ya. Jadi bilang emak itu kalau ibarat kalender udah tanggal 27 gitu. Kalau misa sih masih tanggal 15 misa ya. Gitu. Jadi artinya ada tanggal tua gitu ya, ada tanggal muda. Nah, hidup tuh suka tahu-tahu Bu, saking kita betah, saking kita merasa suka lupa gitu. Perasaan baru kemarin tahun baru Islam, maka tahu-tahu sekarang udah tanggal 8 ya. Rebo kemarin baru kita ngelihat pawai gitu di jalanan tuh Uni sampai begadang gitu kan di Parung. Nonton pawai tahun baru, tahu-taunya ya Allah sekarang udah tanggal 8.
Betapa cepat gitu waktu itu, bener-bener nggak bisa ditahan, terus aja berjalan. Apalagi misalnya kita pengen nunggu gitu, maka waktu tuh nggak bisa ditahan ya, walaupun pakai apa. Nah baik, ibu jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sering kita dengar ya bahwa di dalam Al-Quran itu surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahrun fi kitabillah. Bahwa sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kapan itu diciptakan? Ketika Allah menciptakan yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu udah sekalian beserta bulan-bulannya. Cuma hanya nama-nama bulan pada setiap generasi itu beda-beda. Gitu ya. Nah, yang 12 bulan itu adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu 12 ya Bu ya. Gitu ibu-ibu harus hafal nih sebagai seorang muslim yang fiqh, seorang muslim yang yang tanggung jawab terhadap agamanya, maka harus hafal 12 bulan yang tadi. Coba balik lagi Bu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gitu Bu, harus hafal. Nah, minha arba'atun hurum. Dari ke-12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 tuh Bu. Jadi apa sih maksudnya dimuliakan di sini? Di bulan-bulan yang Allah muliakan itu, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ketika kita berbuat amal soleh, maka dilipat gandakan pahalanya itu. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Tetapi sebaliknya, ketika kita berbuat keburukan, dilipat ganda juga. Maka ya di 4 bulan yang Allah muliakan ini, kita harus pandai menjaga hati. Bukan hanya kebaikan yang dilipat gandakan, tetapi keburukan juga dosanya dilipat gandakan pada bulan-bulan yang Allah muliakan. Nah, bulan yang Allah muliakan itu ada 4. Salah satu mutawaliyatun 3. Ketiga Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini kita udah masuk kepada 3 bulan yang berturut-turut itu pada bulan yang terakhir. Nah, lalu apa ke Muharram pada bulan yang Allah muliakan? Kemarin Bu, bulan Dzulhijjah itu ada 2 hari yang sangat mulia. Arafah ya. Kemudian tanggal 10-nya adalah Dzulhijjah atau Idul Kurban. Sudah kita lewati. Maka kemarin puasa yang disunahkan itu adalah kemarin puasa Arafah tanggal 9. Yang hadiahnya atau pahalanya dari Allah itu menghapus dosa setahun kemarin, kemudian setahun depan, setahun sebelumnya, setahun sesudahnya. Maka ibu alhamdulillah yang melaksanakan puasa kemarin. Ya mudah-mudahan dosa setahun yang akan datang, setahun yang sudah kita lewati diampuni. Kata para ulama, dosa yang mana yang diampuni? Dosa-dosa yang kecil Bu, tetapi yang besar diperingan. Itu keuntungan, salah satu keuntungan bulan yang Allah muliakan. Lalu sekarang kita sudah masuk kepada bulan Muharram. Apakah kita disunahkan juga berpuasa? Nah, kata Nabi, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Paling utama berpuasa itu setelah bulan Ramadan, syahrullahil Muharram. Maka pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Maka bulan Muharram ini ibu dijuluki syahrullah, bulannya Allah.
Jadi paling utama berpuasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Lalu harus di mana kita puasa? Kapan kita puasa? Tidak ditentukan. Mau di awal bulan, boleh. Mau di Ayyamul Bid, di pertengahan bulan, silahkan. Mau di mana saja silahkan berpuasa ibu pada bulan Muharram ini, tidak ditentukan kapan kita harus berpuasa. Tetapi yang lebih baik adalah ada satu hari yang paling terbaik di bulan Muharram ini adalah pada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram itu nanti akan jatuh pada hari Jumat tanggal 28 ya. 28 Juli 2023. Lalu apa hadiahnya? Ya, nanti kita bahas ya. Wasu'ila an saumi yaumin arafata faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa satu hari kemarin Arafah tuh itu menghapus dosa setahun sebelumnya, setahun sesudahnya. Wasu'ila an saumi yaumi asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Kalau puasa satu hari pada tanggal besok nih 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa setahun yang lalu, Ibu. Pahalanya menghapus dosa setahun yang lalu kalau puasa tanggal 10 dan puasa Arafah. Yang terjadi pada diri kita tuh besok hari Jumat, pokoknya kita harus puasa puasa 10 Arafah. Nah, lalu harus berapa harikah kita puasa? Jadi ibu, tanggal 10 Muharram ini diakui oleh berbagai Yahudi. Yahudi juga 10 itu adalah hari yang bersejarah. Apa sejarahnya? Yaitu selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Tuh ya. Kalau orang Yahudi itu mengaku Nabi, Nasrani pun juga mengakui terhadap hari lahir Nabi Isa. Jadi Muharram ini ibu, Muharram adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada bulan Muharram ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang penting di dalam sejarah. Salah satunya adalah ketika Nabi Nuh alaihissalam. Istimewaan bulan Muharram, baik kejadian-kejadian yang buruk itu umumnya biasanya terjadi pada bulan Muharram. Nah, maka kita pun juga nih mesti hati-hati ibu, nih bulan Muharram ini banyakin berdoa kepada Allah. Ya mudah-mudahan ketika takdir kita buruk gitu ya, pada bulan Muharram banyakin berdoa, mudah-mudahan digilir-gilirkan gitu. Al yauma nudawilahu, biasanya digilir-gilirkan keuntungan dan kerugian. Nah, ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian menemukan orang-orang di sana itu sedang berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Gitu kata para sahabat, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada bulan Muharram, 10 Muharram. Lalu ditanyakan, kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Kata orang Yahudi, kami memperingati selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kata Nabi, berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi dengan menambah satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya, gitu ya. Jadi ibu-ibu, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata beliau, puasa yang paling sempurna pada bulan Muharram ini adalah 9, 10, 11, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu yang paling tingkatan paling pertama, paling utama. 9, 10, 11. Kemudian tingkatan yang kedua berarti tanggal 10, 11. Hari Jumat, hari Sabtu. Iya, sama, mau ke tingkatannya masuknya yang kedua. Iya ya, Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Atau satu hari sebelumnya berarti Jumat. Gitu. Yang ketiga adalah tanggal 10-nya saja, hari Jumat. Nah, lalu apakah boleh ya ketika kita berpuasa pada hari Jumat man qablahu au ba'dahu?
puasa pada hari Jumat kecuali sebelumnya 1 hari atau Sabtunya puasa umat muslim. Lebaran itu apa? Harus memberitakan kebahagiaan melalui terlihat makan, minum, gitu ibu. Jadi kalau ibu-ibu mau makan-makan, itu hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat adalah lebarannya orang muslim. Betul, Jumat berkah. Kenapa? Karena kan umumnya kebahagiaan itu lebih orang aplikasikan atau diekspresikan dengan makan-makan. Maka ibu-ibu boleh berpuasa. Atau misalkan, aduh ini waktu tinggal sebentar lagi, ada waktu cuman hari Jumat saya belum qadha, itu boleh. Kalau puasanya ada alasannya gitu. Tetapi kalau tiba-tiba pengen berpuasa hari Jumat, mentang-mentang hari Jumat, itu nggak boleh. Misalkan pengen berpuasa nih mengkhususkan hari Jumat, tidak boleh. Kecuali kalau ibu berniat nanti hari Sabtu mau puasa. Nah, suatu riwayat ada seorang perempuan datang kepada Nabi, kemudian Nabi bertanya kepada perempuan itu, apakah kamu sedang berpuasa? Kemudian perempuan itu menjawab, ya Rasulullah. Lalu Rasul bertanya, apakah kemarin engkau berpuasa? Kemudian perempuan itu menjawab, tidak. Maka apa kata Nabi? Berbukalah. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau puasa tanpa alasan di hari Jumat itu tidak boleh, Bu. Sebagian ulama mengharamkannya, sebagian memakruhkannya. Kecuali kalau Kamisnya puasa, kemudian Jumatnya puasa. Tetapi kalau hari Jumat berkenaan dengan 10 Asyura kayak besok tuh, boleh berpuasa walaupun Kamisnya tidak. Misalkan nih besok ibu-ibu puasa hanya hari Jumat doang, silahkan. Mendapatkan pahalanya Asyura aja gitu, 10-nya. Tapi kalau 9 sama 10, Kamis sama Jumat tuh besok, itu Tasu'a, hari ke-9. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau aku awal, Allah mewafat. Nabi kan Rabiul Awal meninggalnya, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, puasa, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu sebelum masuk ke bulan Muharram Nabi sudah wafat. Jadi tidak sempat melaksanakan tanggal 9. Jadi terserah ibu-ibu, yang penting tanggal, akan apapun keadaan kita. Kenapa? Niat misalkan, aduh besok jalan-jalan nih hari Jumat, pokoknya jalan-jalan kudu puasa aja. Nah, sekali lagi, untuk puasa-puasa yang memang pahalanya besar, kalau bisa jangan niat qadha deh. Pokoknya saya niat puasa Asyura aja udah. Niatnya dibulatkan ke puasa Asyura. Supaya kenapa? Karena ini gede banget gitu pahalanya. Khusus untuk 2 hari ini. Arafah tanggal 9 sama 10 Asyura. Ya boleh-boleh saja dengan qadha, tetapi agar kita lebih bulat gitu dapatnya, maka khususkan saja puasa besok Muharram itu saya niat berpuasa 10 Muharram. Gitu ya, ibu-ibu, pokoknya apapun keadaan kita besok kudu puasa. Karena kenapa? Nggak bakalan ada lagi di tahun ini. Kalau kita besok nih Jumat nggak puasa, rugi banget. Kenapa? Nggak bakalan bisa kembali. Nyesal gitu kita. Ada juga pun mungkin benar 10 Muharram ada lagi tahun depan. Cuman masalahnya kita masih ada apa enggak? Gitu. Ya bulannya mah ada, ntar juga ada. Cuma masalahnya kita sampai enggak ke 10 Muharram. Gitu ya. Maka oleh karena itu Miza yang masih muda, ya tahu Miza sibuk dengan kerjaannya ya, ngurus bocah segala macam. Usahakan Miza. Isya pun juga jujur sih ya, jarang puasa kalau untuk yang sunnah-sunnah biasa, tetapi kalau yang Arafah gitu ya, 10 Asyura besok itu walau bagaimana pasti diusahain. Sekalipun tidak sahur pasti diusahain. Karena pahalanya begitu besar dan ini hadisnya sahih. Gitu ya, ibu-ibu. Jadi sekali lagi, tanggal 9 hari apa, Bu? Ingetin lagi, hari Kamis. Jumat 10, 11, Sabtu itu yang utama tuh. Kamis, Jumat, Sabtu. 3 yang utama, Bu Haji. Oh, ya. Tapi memang ya. Tetapi memang ya Nabi juga banyak berpuasa itu pada bulan Sya'ban kalau Nabi ya.
Kalau pada hari-hari biasa ya Nabi wajar-wajar saja, Senin, Kemis, 3 hari di di tengah. Gitu. Kalau di awal hari Kemis gitu. Jadi bukannya tidak boleh 1 bulan berpuasa penuh gitu ya. Tetapi kita pun juga mungkin kan amal ibadah itu bisa kita gantikan dengan yang lain gitu. Ya misalnya kita biasa bareng makan-makan gitu ya, Bu Haji nggak kemari-mari misalkan, kenapa lagi? Nggak apa-apa, emang 10 Muharramnya ini yang apa namanya paling utama tuh 10 Muharramnya gitu ya ibu-ibu. Maka ya siapin, kita kudu apa namanya harus gembira ya menyambut sesuatu yang apa namanya yang sangat langka gitu, hanya kita dapatkan dalam setahun sekali. Coba bayangkan nanti kalau ibu hari Jumat 10 Muharram, mending kalau juga pada apa namanya pada bulan Muharram ini adalah bulan di mana Rasulullah Muhammad SAW itu hijrah, pindah dari kota Makkah ke Madinah ya Bu. Jadi intinya apa dari perjalanan hijrah ini, hikmahnya buat kita adalah kalau Nabi dulu hijrah secara tempat ya Bu. Nah sekarang kita harus hijrah secara sikap Bu. Jadi jadikan bulan Muharram ini adalah sebagai momen perubahan gitu untuk diri kita. Kan dalam kayak gini misalnya, momen itu apa sih kata emak? Sia kan sering bilang kalau bercanda, emak semenjak Sia sering baca artikel, sering baca tulisan-tulisan tentang berbahayanya merokok gitu ya, Sia langsung berhenti hari itu pula. Momen gitu ya. Misalkan kan momennya tuh apa, pokoknya semenjak itu tuh gua nggak gitu-gitu lagi gitu. Harus ada momen dalam hidup ini. Nah, maka bulan Muharram ini jadikan momen untuk berubah. Karena kenapa? Sepanjang hidup kita itu adalah isinya belajar. Sepanjang hidup kita itu adalah isinya ujian. Maka nggak ada hidup yang udah benar-benar bisa, walaupun usia kita udah tua gitu, udah uzur. Hidup kita itu, perilaku kita belum benar-benar bisa gitu di dalam hidup. Maka sepanjang hidup kita itu adalah belajar Bu. Terus hijrah dari apa kita? Pertama, yang paling mendasar Ibu, bahwa Nabi pernah ditanya oleh para sahabat. Su'ilan Nabi SAW, ya Rasulullah, sahabat bertanya, hal apa sajakah? Ya. Hal apa sajakah yang banyak membuat manusia masuk ke dalam surga? Nah, ini udah sering kali nih. An aktsarima yudkhilun nasal jannah. Hal apa sajakah yang banyak membuat manusia masuk ke dalam surga? Kata Nabi, jawabannya ada 2. Taqwallah wa husnul khuluq. 1, takwa kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq, baik budi pekerti itu. Jadi yang banyak memasukkan ke dalam surga itu bukan hanya zakat, sedekah dan sebagainya. Yang paling banyak itu adalah baik budi pekerti, punya adab Bu, punya sopan santun. Kemudian Nabi ditanya, ya Rasulullah, hal apa sajakah yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Jawabannya 2 pula kata Nabi. Apa? Al-famu wal farju. Hal-hal yang diakibatkan oleh mulut dan kemaluan. Coba Ibu saya mau tanya kembali nih, nyoba kecerdasan Ibu. 2 hal yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. 1, takwa kepada Allah. 2, husnul budi pekerti. 2 hal yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Al-famu wal farju. 1, hal-hal yang diakibatkan oleh mulut. Wal farju, dan kemaluan. Kemaluan itu apa sih Bu? Nafsu Bu. Nafsu apa tuh? Di atas perut ada apa? Oh, di atas perut. Ada ulah kadut bukan? Kadang memanjang, kadang mengkerut ya. Oh iya, iya.
Gitu Bu. Jadi yang harus kita perbaiki, taruhlah takwa mah sudah sering kita bahas ya. Yang kedua adalah baik budi pekerti. Jadi hal apa saja Ibu, sifat kita itu, sikap kita itu seperti kita masuk ke dalam rumah. Kemudian kita masuk ke dalam rumah itu berantakan di dalam rumah. Di atas cucian, di bawah kursi gosokan. Kita nginjak ubin banyak debu. Masuk ke WC kotor. Masuk ke dapur cucian piring. Ya Allah. Ya dari mana? Emang setiap hari itu kita begitu. Dari mana kita membenahinya? Dari tempat yang paling dekat dengan kita, Bu. Itu diri kita. Kenapa? Karena kan kita ngebersihinnya cuma seminggu sekali, ngotorinnya setiap hari. Ya wajar kerjaan kita itu selalu banyak. Maka yang harus kita lakukan pada bulan Muharram ini yang kecil-kecil dulu. Satu, berarti kita hijrah dari seorang pemarah jadi peramah, gitu Bu. Ya, Mak jangan jadi pemarah tapi jadi pemarah. Nah lalu harus bagaimana? Berarti setiap hari Bu tuh mau tidur Ibu merenung, muhasabah diri. Kenapa? Karena yang paling sulit di dalam hidup ini adalah menyadari kesalahan. Ibu, sekali lagi yang paling sulit dari hidup ini apa Bu? Menyadari kesalahan. Itu yang paling sulit. Orang kalau nggak menyadari kesalahan diri, kesananya nggak bakalan mau mengakui, apalagi minta maaf. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan itu setiap malam tuh Bu, sadar diri dulu, nyadar bahwa diri kita salah. Saya sering contohkan, mau ke Bogor, saking pikiran lagi pusing, lagi baluang, naik mobil Depok. Padahal mau ke Bogor, pas udah sampai Bojongsari, lah gua kok kesini, salah nih gua nih. Tuh, sadar dulu diri kitanya, sadar diri kita salah. Jangan kayak gua tanggung lah, udah Bojongsari udah ke Depok aja dah, bablasin aja. Kalau begitu udah bakal muhasabah Ibu. Dalam keadaan marah nggak bakalan deh kita bisa menyadari, mengakui kesalahan diri kalau kitanya lagi marah. Coba orang lagi marah, siapapun yang nasihat dia lagi marah. Maka ini kita nih udah pada usia sekarang udah 44, mungkin ibu-ibu lebih daripada itu. Berarti kan kita harus sudah menguasai diri sendiri. Maka ketika kita malam setelah sholat witir ya Bu, tarik nafas dari hidung, keluarin lewat mulut kesalahan diri. Lalu setelah itu kita akui, sadari dulu baru akui. Betul. Iya. 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 Betul. Jadi Ibu memang kita nggak bakalan bisa begitu Ibu, kecuali kita harus riyadhah. Riyadhah itu apa? Latihan. Nah kita nih udah saatnya nih, jangan latihan mulu, ayo kita laksanakan. Nah Ibu, ada 5 pepatah ya, 5 pepatah yang 5 nasihat lah yang menenteramkan. Mungkin Ibu pernah mendengarnya di TikTok, pernah mendengarnya di media sosial. Insya Allah saya akan bahas yang ringan-ringan saja Bu pada bulan Muharram. Apa nasihat yang pertama Ibu? Don't worry. Kalau mau ditulis silahkan. Yang pertama itu ya 5 nasihat yang menenteramkan jiwa. Yang pertama itu apa? Don't worry. Jangan terlalu khawatir. Nah, itu mah jangan dilupain. Ya, satu adalah don't worry. Jangan terlalu khawatir. Di dalam hidup ini nih Ibu, kadang kita itu kan yang membuat nggak tenang itu selalu ngerasa khawatir. Terlalu khawatir gitu, ya Allah bagaimana besok kalau begini, kalau begini. Kita sering mengulang-ulang kalimat kalau.
Jangan-jangan. Maka jangan terlalu khawatirlah dengan apapun gitu. Jangan terlalu suudzon. Jangan terlalu berburuk sangka kepada Allah. Maka yang harus kita yang harus kita lakukan adalah berhusnudzon kepada Allah. Ya, di dalam Al-Qur'an kan sering kita baca ya, wa asa an tukrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Bukan, kan don't worry ya. Don't worry itu jangan terlalu khawatir. Berarti kan kalau khawatir, nah kan kayak kemarin tuh pengalaman ya waktu corona. Coba kita itu apa-apa khawatir. Habis megang gelas cuci tangan. Karena khawatir aja terus gitu diri kita. Iya, contohnya itu seperti itu. Misalkan kita lihat buku gitu kan, kalau badan bergetar, kepala keliengan gitu kan, mata berkunang-kunang, itu tanda-tanda nggak punya uang ya, benar itu mah. Diri gitu contohnya. Maka kepada hal apapun kita jangan terlalu khawatir. Gitu ya, kalau ibu-ibu mau tulis di status, jangan terlalu khawatir ibu-ibu, karena segala sesuatu yang kita takutkan itu belum tentu semuanya kejadian. Karena segala sesuatu yang kita inginkan pula tidak semuanya akan kejadian. Maka ya udah, don't worry, nggak usah khawatir. Kita gantungkan aja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita maksimalkan usaha, luruskan niat. Insya Allah kesananya tawakal, udah pokoknya masalah diijabah atau tidaknya itu urusan Allah. Jadi pertama luruskan niat dulu ibu, kedua maksimalkan usaha, lalu setelah itu ya udah mau diijabah mau enggak itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama tuh ibu tadi apa bu? Don't worry, jangan terlalu khawatir. Kalau khawatir sih boleh saja, tetapi yang jangan terlalu. Jangan keterlaluan, apa-apa tuh suudzon. Ya, yang sedang-sedang aja, bener kata itu ya, kata Fatih Vera. Jangan kayak dulu, habis pegang apa-apa cuci tangan, pegang gelas cuci tangan, pegang buku cuci tangan. Iya. Pegang urusan belum selesai udah cuci tangan lah. Itu yang kagak boleh mah ya. Jadi sekali lagi jangan terlalu khawatir, apalagi tentang hidup kita ibu. Terkadang kan kita itu selalu berpikir dengan keadaan yang kita alami ya. Misalkan ibu-ibu juga sering ngalamin nggak punya duit, ntar gimana bayar itu, ntar gimana bayar ini gitu ya. Nah maka jangan terlalu khawatir, karena kata Allah itu ibu yang diucapkan oleh Nabi, in Nabi inda dhanni abdi, sesungguhnya aku ada dalam prasangka kalian. Ketika kita berdoa misalkan, ya Allah lah nggak diijabah, ini nggak usah berdoa, nggak diijabah, maka haruslah yakin gitu, harus husnudzon. Jangan sampai kayak cerita kemarin bulan Dzulhijjah yang cerita kurban itu ya ibu-ibu. Gitu. Pokoknya kita harus husnudzon aja terhadap segala sesuatu. Tidak ada lagi software atau aplikasi yang paling hebat kecuali husnudzon. Nggak usah deh kita misalkan di handphone pasang aplikasi spy, takut suami kita ngapa-ngapa di luar sana. Nggak usah kita pasang tracking ya, pakai GPS segala macam. Kalau dipikir-pikir itu akan menyakiti diri sendiri. Ini bukan kata saya ya, kata seorang psikolog. Kalau seorang istri terlalu mengekang suaminya dengan memakai aplikasi jalan, kemudian ditegur sama Bu Yoyon, kok emak nggak nengok ya? Husnudzon aja, oh mungkin emak lagi banyak urusan nggak dengar. Kita kan nggak tahu. Atau mungkin emak habis ketiban penggorengan gitu emak di rumah. Ya atau enggak mungkin emak lagi pakai headset. Pokoknya husnudzon aja. Jangan apa-apa kita suudzon mulu. Tuh.
Itu harus hati-hati dong. Ya, itu yang pertama ya Ibu, don't worry. Jangan terlalu khawatir. Yang kedua, don't hate. Don't hate. Jangan benci. Ya, don't hate. Jangan terlalu benci ibu-ibu. Hate ya, hate ya. Hate itu jangan benci. Kata Nabi itu, ahbib habibika haunan ma'asa ridhoka yauman. Jangan terlalu cinta. Ya, Bu. Cintailah apa yang kalian cinta itu sewajarnya, kata Nabi. Karena bisa jadi yang ketika kita udah bosan dengan warna-warna yang kita suka, maka warna merah akan jadi pilihan. Gitu. Malu kan kita. Terkadang di dalam hidup ini, ya di dalam manusia pun juga terkadang misalkan kita kita kesel sama satu orang misalkan nih, nggak pernah bertegur sapa sampai titik dimana yang kita benci itu malah menjadi kawan, dan kawan bisa berubah menjadi lawan. Ya, betul. Jadi sering kita temui ibu di dalam hidup ini, kadang-kadang kan ya kita di dalam berteman atau bersosialisasi memang wajar ada nggak teguran gitu ya. 7 bulan nggak teguran, perasaan pokoknya ketika kita ingat dia, karena benci itu kayak cinta Bu. Semakin kita ingat, semakin tambah rasanya. Misalkan kita dulu cinta sama sesuatu, semakin kita mengingatnya, semakin tambah. Benci pun juga sama kayak gitu. Ketika kita misalkan mengingat si Anu, benci banget gua. Jangankan misalkan ngedengar ketemu gitu, ngedengar suaranya aja gua udah benci banget. Itu misalnya. Semakin kita mengingat dia, maka semakin besar pula rasa benci kita. Nah, maka sekali lagi di dalam hidup ini, Ibu, jangan benci intinya mah. Karena kenapa? Al-Quran pun juga mengajarkan, Al-Quran itu diawali dengan Bismillah, tentang kasih sayang. Di awal, di ujung, di tengah juga sama. Waliyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Itu ya tengah-tengah Al-Quran tuh Bu. Jadi tengah-tengah Al-Quran apa? Wal yatalattaf, berkasih sayanglah. Di awal, di tengah, di ujung itu kita harus berkasih sayang. Gitu Ibu ya. Saya sekali lagi sering bilang kan ke ibu-ibu, baik itu melalui media sosial, status atau di Facebook, bahwa ketika 1-2 orang kita nggak ngerasa cocok sama dia, ketika kita benci sama 1 atau 2 orang dari sahabat atau tetangga kita, mungkin wajar bener dia yang salah. Tetapi kalau pada setiap orang kita selalu nggak cocok, jangan-jangan diri kita yang salah. Aduh, kipasnya yang salah berarti. Padahal tadi saya ngomong pelintingan di saya aja. Ya gitu ya ibu-ibu. Karena kenapa? Kita itu bukan intel. Kalau intel itu kan menanamkan sikap terhadap segala sesuatu itu kita harus curiga tuh intel tuh. Kita mah bukan intel Bu. Maka kita mah tanamin rasa husnuzon. Sekali lagi Ibu, si A juga sering ngalamin ya. Di dalam hidup itu ya kayak gitu. Kalau 1-2 orang kita nggak ngerasa cocok dengan dia, berarti ya boleh jadi dia yang salah. Tetapi kalau kita sama setiap orang nggak cocok, berarti tanyakan, oh ada yang salah nih sama diri kita. Nggak beres nih diri kita. Ya kadang-kadang misalkan nih orang di Singapura ya Bu, orang itu di komplek A misalkan, pembinaan BSI, di komplek A misalkan dia itu nggak cocok sama lingkungan, dia pindah ke blok B misalkan. Setelah di blok B nggak cocok juga, pindah ke blok C, begitu juga. Nah berarti kan kalau begitu bukan dianya, bukan lingkungan. Maka oleh karena itu Ibu, di bulan Muharram ini, ayo Bu, don't hate, jangan benci terhadap segala sesuatu. Pokoknya kita harus sayang, jangan benci. Ya.
fa innaka mufarriqu. Kalian akan meninggalkannya atau dia yang akan meninggalkan kalian. Maka biasa-biasa aja. Ya gitu Bu. Artinya biasa-biasa saja di sini kita harus pandai menempatkan diri, Bu. Menempatkan diri bagaimana? Yang pertama, di dalam hati kita itu harus benar susunannya. Kalau laki-laki berarti kan satu Allah, kedua Nabi gitu kan, ketiga orang tua, keempat istri, kelima keluarga, dan seterusnya. Kalau perempuan berarti susunannya beda. Perempuan itu Allah, Nabi, suami, keluarga, orang tua. Itu orang tua baru ke keluarga. Itu susunannya. Jadi bukan berarti kalau kita kan suka begitu, kita mah cintanya susunannya tuh nggak bener, acak-acakan, maka ya udah. Tapi kalau kita udah berusaha sayang, udah sadar, tapi saya kayaknya ya ini dalam bahasan yang lain ya, bahwa lihat surah An-Nahl Bu ayat 97 ya. Man amila salihan, siapa orang yang berbuat kebaikan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberikan kehidupan yang bahagia. Itu adalah ketika kita mampu beramal sholih. Ini jadi bahasannya jadi kesana-sana ya. Apa itu mantar buat yang depannya ini aja dulu. Ya udah, berarti kan ibadah diterima itu ibu-ibu dua syaratnya. Satu ikhlas, dua benar cara melakukannya. Kalau amal ibadah itu cuma ikhlas, salah dalam tata cara nggak diterima. Sebaliknya, kalau tata caranya benar tapi nggak ikhlas, itu nggak diterima. Maka perlunya kita ngaji itu adalah kita udah ikhlas nih, bener, tapi tata caranya nggak bener, itu nggak diterima. Pun juga sebaliknya, udah bener nih tata caranya, rukun sunnahnya sudah bener, nggak ikhlas, nggak diterima. Contohnya kayak gini, misalkan teteh masak, ibu masak udah capek ya, dari jam 4 sore misalkan jam 4 subuh tuh masak, dengan harapan saya pengen ngebahagiain si AA nih teteh nih, masak segala macam dengan segenap kemampuan sampai ngeluarin keringat di hari Ahad. Kemudian pas begitu masakan udah mateng, udah selesai, tiba-tiba si AA lupa bilang, Pak, AA kan hari ini mau sepedahan sama bapak-bapak. Padahal si AA nggak pernah sepedahan ya. Si AA mau sepedahan sama bapak-bapak, makannya mau di rumah, di tempatnya Poyati misalkan. Kalau ditinggalin nggak enak nih. Apa yang akan ibu lakukan? Ibu-ibu Singapura kalau suaminya mendapatkan seperti itu ngambek, gua udah capek-capek masak, malah makan di luar misalnya. Nah berarti tuh ibu udah bener tuh ikhlasnya, udah bener ibu ikhlas masak, tata caranya salah. Padahal dimakan atau tidak dimakan oleh suami itu udah jadi amal ibadah. Bisa kok misalnya udah tadi nggak dimakan sama si AA, dibagikan kepada orang lain bisa. Atau kalau nggak, teteh ngundang aja, udah ibu-ibu kesini di grup, datang. Itu Bu, terkadang kita suka menghapuskan pahala kita sendiri oleh kelakuan sendiri. Maka yang perlu kita lakukan adalah ikhlasnya ini. Segala sesuatu misalkan udah kita lakuin kemudian nggak jadi, itu udah jadi amal ibadah, udah ikhlas ridho. Itu beda bahasannya, yaitu harus dibahasnya ikhlas gitu ya, beda itu mah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ya, yang ketiga nasihat yang menenteramkan adalah give more. Give more, give more, give more. Banyak memberi, gitu ibu, banyak memberi. Jangan dibalik, kalau kita kan kalau kita kan ngasih ogah, pengennya dikasih mulu. Maka nasihat yang terbaik ketiga yang menenteramkan hati adalah banyak memberi. Insya Allah kalau kita banyak memberi, insya Allah kita akan banyak menerima. Bahkan di dalam Al-Quran itu perumpamaan orang yang memberikan sedekah itu seperti biji-bijian ya. Satu biji, ntar kan nih kalau biji paya misalkan nih, biji paya kita tanam. Nah, jadi tuh tumbuh satu. Ntar yang satu batang itu ada dahannya berapa gitu.
Dari dahan itu akan tumbuh buah. Payak lagi, coba bijinya ada berapa ratus itu, pernah ngitung nggak kita biji payak tuh? Berarti satu kebaikan, manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan Allah balas 10 kebaikan. Gitu Ibu, jadi banyak memberi. Terutama sekali lagi ntar hari Jumat ya, walaupun ini memang hadisnya hadis doib, tetapi kata Imam Al-Baihaqi, ini hadis jalurnya itu memang doib, tetapi periwayatannya sanadnya banyak. Jadi menjadikan hadis ini jadi hasan, Bu. Apa hadis tersebut? Man waskan melapangkan nafkah kepada keluarganya pada antara 10 Muharram nih, Bu, maka Allah akan berikan keleluasaan rezeki pada setahun itu gitu. Ada itu sudah di status. Ya. Sudah di status ya, atau nggak di Facebook juga sudah ya. Tidak siap tadi. Oh ya, bunyi ya. Jadi bunyi hadisnya, man wasi'a li iyalihi, siapa orang yang melapangkan, artinya menambah uang belanja. Biasanya misalkan Mama Sari dikasihnya 1 juta sama Bapak Sari satu hari, tambahinlah 1,5 juta, maka Allah akan melapangkan rezekinya pada tahun itu gitu, sampai akhir tahun. Nanti pada tanggal 10 ya. Bukan hanya suami, Ibu. Ya, bukan hanya suami, Ibu. Artinya tuh kita ibu-ibu misalkan kepada anak-anak. Ya anak-anak biasanya kita kasih 5.000, tambahin deh Miza, Arjan tuntar hari Rebo kasihlah. Yang biasanya 5 ya 10.000. Gitu. Betul. Ya gitu. Itu apa, Bu? Minimalnya iyalihi, kepada keluarganya dulu minimalnya. Tetapi kalau maksimalnya yaitu melebar kepada tetangga, tetangga dekat, tetangga jauh. Nah, itu. Kalau mau dibahas ke sana, 1 Muharram itu sunnahnya menengok orang sakit, ya. Tetapi kalau bercelak itu memang hadisnya sangat doib sekali. Tidak usahlah, tidak apa-apa kalau itu ya. Ya, jangan ngusap doang. Jangan usap kepala anak yatim doang. Jadi intinya tanggal 10 Muharram itu kenapa diperingati? Karena ibu-ibu, 10 Muharram ini adalah banyak kejadian yang membahagiakan. Ya diantaranya adalah selamatnya Nabi Nuh dari banjir. Maka tidaklah salah, kemarin sudah ngobrol ya sama Mama Sari itu, Bu Susi. Tidak salah kalau orang-orang Jawa itu setiap tanggal 10 Muharram itu selalu bikin bubur suro. Iya, besok. Kenapa? Itu Ibu kalau Ibu lihat, ya, nih dengerin dulu nih, ya. Di dalam kitab I'anatul Talibin dituliskan bahwa pada tanggal 10 Muharram itu Nabi Nuh alaihi salam perahunya itu nyangkut di sebuah gunung. Kalau di Al-Quran disebutkan Bukit Judi. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam lapar, lalu mengumpulkan bahan makanan yang udah tinggal sedikit-sedikit. Maka terkumpullah 7 macam biji-bijian, kacang, pokoknya gitu ya. Ini ceritanya, kalau ini ceritanya benar. Lalu 7 macam bahan makanan ini dicampur menjadi satu. Belum pernah ada sebelumnya nih. Seorang chef profesional juga belum pernah masak 7 biji-bijian itu digabung jadi satu. Maka dimasaklah dan menjadi, setelah Nabi Nuh alaihissalam kembali ke kampung halamannya membuat sebuah tatanan baru, itu makanan jadi makanan favorit. Maka Jawa, Ibu, setiap tanggal 10 Muharram itu 7 macam biji-bijian, ya mau apa aja, jagung, pokoknya 7 macam. Ya, itu dibikin jadi satu, dibikin bubur. Gitu. Cuma Ibu, kalau itu kan itu zaman bubur suro, artinya 10 Muharram itu banyakin sodako. Kalau orang-orang dulu mungkin kan hanya mampu kacang-kacangan aja. Nah sekarang mah zaman udah modern, misalkan anak-anak senangnya apa nih? Steak, boleh. Atau enggak sosis, silahkan. Yang terpenting tadi give more.
Ini belajar kita banyak memberi dengan apa yang kita mampu, jangan yang tidak mampu, yang mampu aja. Gitu ya, misalkan teteh, misalkan ayo ibu-ibu makan, itu kan yang hanya semampunya. Minimalnya tadi kan hadisnya begitu, menambahkan uang sendiri. Nanti kalau memang ada uang lebih baru ke tetangga dekat, tetangga jauh. Yang lebih baik ya insya Allah, ya kayak Mama Sari misalkan, ya walaupun tidak tepat tanggal 10, insya Allah hari Ahad, ya insya Allah ada acara. Maka sangkutan dengan hadis atau dalil bahwa 10 Muharram ini harus banyak sodakoh gitu. Memang tidak ada anjuran langsung dari hadis Nabi, misalkan 10 Muharram harus banyak sodakoh, tidak. Tetapi ini adalah kreativitas kita. Sekali lagi Ibu, tanggal 10 Muharram itu hari Jumat. Maka dari sekarang tuh hari Rabu, hari Kamis, ya udah 10 Muharram itu ngasih aja. Terutama yang pertama lingkungan keluarga dulu gitu, agar tanggal 10 itu bahagia. Bil khusus 10 Muharramnya hari Jumat berkenaan dengan Sayyidul Ayyam, hari terbaik. Maka ayo berlomba-lomba gitu tanggal 10 itu. Kenapa? Tanggung ini materi, aduh udah berat setengah 6. Ya udahlah, ibu-ibu pokoknya gitu aja ya. Ya insya Allah lah besok aja. Jadi satu yang harus kita lakukan yang enteng-enteng aja dulu. Satu tadi, don't worry. Jangan selalu merasa khawatir aja diri, ya Allah ntar gimana. Nggak usah gitu, gimana ntar aja dah. Gitu ya. Artinya jangan terlalu khawatir lah dengan apapun. Ya, saya kemarin pernah nulis ya di Facebook kalau nggak salah tuh Bu, pakai foto Sia. Bagaimana kita merasa takut miskin gitu Bu? Bagaimana kita takut, sedangkan kita adalah hamba Ia yang maha kaya. Maka ibu-ibu nggak usah takut miskin deh. Toh kita adalah hamba Allah yang maha kaya. Coba mintalah sama Ia gitu. Nggak usah takut miskin. Sedangkan kita aja hamba Allah yang maha kaya. Kita katakan pada masalah, aku pun punya Allah yang maha lebih besar. Walaupun masalah kita besar. Yang kedua tadi apa ibu-ibu? Yang pertama kan don't worry. Jangan terlalu khawatir. Yang kedua tadi apa? Don't hate. Jangan terlalu benci. Yang ketiga, give more. Banyak memberi. Ya mudah-mudahan ya ibu-ibu nanti sambil makan aja ya kita itunya. Baik ibu-ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Intinya sekali lagi ya sambil itu dibagikan nggak apa-apa. Lagi kumpulnya tadi dari jam 4 sih, mulainya jam 4 lebih ya. Pokoknya intinya bulan Muharram ini mari jadikan momen ibu untuk merubah sikap perilaku yang ada pada diri kita. Jadi tadi tuh yang pertama sadari, akui dulu semua kesalahan di dalam hidup kita. Ayo ibu-ibu sama-sama kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Ibu yang kelima, don't stop. Ya. Iya. Ntar aja besok ditulisin lagi. Kalau udah ngaji makan jadi. Iya, ditungguin jadi kurang tetehnya. Aduh, tetehnya sibuk, Buni. Ya berarti bukan wacana ini ya Bu ya. Kalau wacana mah nggak boleh. Tulul amal yang nggak boleh. Tulul amal itu adalah panjang angan-angan. Ini kita berarti jangan berwacana, kita berencana. Berarti rencana yang pertama adalah hari Jumat. Ayo kita buka bersama. Sini aja ya. Ayo ya ibu-ibu. Nggak usah terlalu memaksakan. Yang penting intinya kita berbagi, bersedekah yang punya. Kita bikin gorengan. Perkedel Ya, asin. pokoknya saling bawa aja lah. Hari Jumat ya. Jumat. Iya, gitu. Ya mau lebih dari 7 macam juga nggak apa-apalah. Orang itu mah kisah.
Juga itu ibu-ibu, teteh berencana ini untuk kesehatan kita ya. Teteh tuh ada rencana pergi ke Gunung Pancar, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu mau ke Gunung Pancar yang ada di daerah Pernah dulu ya. Sentul. Dulu tahun 2019 pernah ke sana. Nah, tempatnya Ai tuh, si Ai di sana itu ada air panas untuk ngerendam kaki ibu-ibu yang Sakit. asam urat. Jadi tujuannya mah mau berobat aja gitu ibu-ibu. Nah nanti setelah makan silahkan diobrolkan dengan teteh siapa saja yang ingin ikut. Nah itu mau hari apa-apanya, bagaimananya silahkan nanti diobrolkan sama teteh. Hari Rabu depan. Ada waktunya. Tanggal 2. Sentul. Ongkosnya mah kan separuh ada yang subsidi itu, jadi mudah-mudahan murah. Ya, jadinya gitu ibu-ibu, ada yang mau subsidi setengah. Itu insya Allah mungkin ya dan ntar lah, pokoknya obrolin aja Pak. Udah tutup aja dulu ini mah.